Bab 175, menembus batas menuju tingkat Wuling. 20 orang satu tim, segera menyebar dan bergerak masing-masing. Ingat satu hal baik-baik, lebih baik salah bunuh daripada membiarkan ada yang lolos. Paham? Begitu memasuki wilayah utama kediaman klan Sun, Wei Yi segera memberikan perintah dengan suara dingin menusuk. Tatapannya tajam dan tegas, tak memberi ruang untuk sanggahan. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun, seperti batu karang yang membeku di tengah malam musim dingin. Sun Yang yang berdiri di sisi, bergetar hebat, nyaris tak mampu berdiri tegak. Ketakutan menyelimuti wajahnya, menggigil dari kepala hingga kaki. Perintah barusan jelas. Ini bukan peringatan. Ini deklarasi pemusnahan. Para prajurit klan Wei yang telah menunggu di belakangnya pun menjawab serempak. Suaranya seragam, dingin, dan mematikan. Kini bukan lagi waktunya untuk belas kasihan. Mengampuni musuh berarti menciptakan masalah di masa depan. Apalagi, permusuhan antara klan Wei dan klan Sun telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dendam yang mengakar dalam darah membuat para pejuang klan Wei justru lebih beringas dibanding Wei Yi sendiri. Bunuh hingga akar-akarnya, terutama para keturunan inti dari keluarga utama Sun. Tak boleh ada yang tersisa. Dan tanpa perlu aba-aba lebih lanjut. Gerak! Wei Yi mengangkat tangannya. Seketika, pasukan elit klan Wei langsung menyebar ke seluruh penjuru kediaman klan Sun, membentuk unit-unit kecil yang bergerak seperti bayangan maut. Setiap kelompok mulai menyusup ke dalam bangunan-bangunan utama, seperti kawanan serigala lapar yang menyerbu kandang domba. Wei Yi baru menoleh ke arah Sun Yang. Kau, tunjukkan jalan. Sun Yang hanya bisa mengangguk dengan wajah pucat pasi. Giginya bergemeletuk, seakan rahangnya hendak copot. Tanpa berkata banyak, ia segera berbalik dan melangkah dengan cepat, menggiring mereka menuju target pertama. Wei Yi dan kelompoknya mengikuti di belakang, seperti hantu hitam di malam yang bisu. Tak lama, mereka tiba di depan sebuah kompleks rumah mewah yang berdiri gagah di tengah taman berpagar batu giok. Ini kediaman Kapten Pengawal Zhao Qianhu. Dia seharusnya masih berada di dalam saat ini. Sun Yang bahkan belum ditanya sudah langsung menjelaskan, seolah tak ingin memperpanjang umur cemasnya. Wei Yi mengangguk pelan, lalu memberi isyarat. 2 orang prajurit tetap tinggal untuk menjaga Sun Yang, sementara yang lain melompat ke atas pagar seperti kilat. Tubuh-tubuh mereka melayang ringan namun tajam, mendarat di dalam kompleks dan langsung menyebar. 2 orang per kelompok. Bergerak cepat dan mematikan. Beberapa pelayan yang tengah berjaga di pekarangan tak sempat bereaksi. Hanya melihat kilatan pedang, kemudian jerit kesakitan. Darah menodai tanah berbatu seperti tumpahan tinta di atas kertas putih. Siapa bajingan tak tahu diri yang berani menerobos rumah gua? Pencari mati! Teriakan garang menggema dari dalam rumah. Seorang pria bertubuh tinggi besar, berjanggut tebal, melangkah keluar dengan langkah lebar. Di belakangnya ada 4 anak buah, semuanya bau alkohol menyengat. Itulah Zhao Qianhu, si kapten pengawal. Wei Yi mengenali wajahnya dalam sekejap berdasarkan gambar intelijen yang sudah dipelajarinya sebelum misi dimulai. Bunuh! Tanpa membuang waktu untuk basa-basi, Wei Yi langsung mengangkat pedangnya dan menerjang maju. Para prajurit klan Wei yang lain pun tak butuh aba-aba kedua. Mereka langsung menyebar dari 2 sisi, mengepung dan menyerang dari berbagai arah. Zhao Qianhu bukanlah orang lemah. Sebagai kapten pasukan utama di klan Sun, ia telah mencapai tingkat Wuling dan bahkan berada di level ke-4. Namun ia sedang mabuk. Tak siap tempur. Bahkan senjata utamanya pun belum tergenggam. Melawan serangan mendadak yang terorganisir dan mematikan dari para ahli klan Wei, mimpi buruk. Tak butuh waktu lama. Belum genap setengah cangkir teh, kepala Zhao Qianhu sudah melayang ke udara, darah menyembur dari lehernya.
Matanya membelalak, tak percaya, lalu tubuhnya menyusul jatuh ke tanah. Mati seketika. Anak buahnya mengikuti jejak sang kapten, tewas satu persatu dengan luka bersih di bagian vital. Deng! Pemain Wei berhasil membunuh Zhao Qianhu, kapten pengawal klan Sun. Mendapatkan 20.000 poin pengalaman. Level belum naik. Poin tersimpan dalam mutiara pengalaman. Deng! Misi pembunuhan target penting bertambah pertama. Progres saat ini, 16 dari ke-20. Wei menyeringai kecil. Di matanya berkedip cahaya tajam. Target berikutnya. Sun Yang melihat semua ini hanya bisa menelan ludah. Kini, ia benar-benar tak menyimpan harapan apapun. Sebelumnya, ia sempat berharap kedua belah pihak akan saling menghancurkan. Lalu di saat kekacauan, ia bisa kabur diam-diam. Namun sekarang, Wei terlalu kuat. Klan Sun tak punya harapan. Sun Yang pun kembali menunduk patuh. Jika hidupnya hanya bisa diselamatkan dengan menjadi pemandu wisata maut, maka ia akan melakukannya dengan sepenuh hati. Dengan bimbingannya, kelompok Wei tak perlu menebak-nebak atau menyusuri koridor raksasa klan Sun seperti tikus buta. Mereka langsung menuju sasaran. Tak lama, 6 hingga 7 tokoh penting lain telah menyusul Zhao Qianhu ke alam baka. Sebagian adalah tetua, sebagian pengurus inti. Setidaknya setengah dari mereka adalah Wuling, sisanya masih memiliki pengaruh besar di internal klan Sun. Progres misi meningkat cepat. Hanya tinggal satu target terakhir. Dan kemudian, target itu pun muncul. Seorang tetua dari garis cabang keluarga Sun. Seorang ahli tingkat 2 Wuling. Kalian semua, anjing-anjing keji dari klan Wei! Suara penuh amarah dan kebencian meledak dari seorang pria tua yang berdiri dengan tubuh gemetar namun sorot mata membara. Saat matanya menangkap sosok pemuda di barisan depan, tubuhnya seketika menegang. Napasnya terhenti sesaat sebelum kemudian meledak dengan teriakan. Kau adalah Wei! Ia mengenalinya. Mata keriputnya sontak menyala oleh amarah yang membara. Seakan kobaran api dari neraka tersulut di balik bola matanya. Giginya bergemeletuk, rahangnya mengeras. Wajahnya yang tua kini berubah bagaikan topeng dendam. Wei nama itu bukan hanya sekadar terkenal di klan Sun. Ia adalah simbol kehancuran. Jika bukan karena pemuda itu, maka Sun Wenzong dan Sun Wenyuan, dua calon penerus utama klan, tidak akan mati tragis. Jika bukan karena Wei, Sun Zhenshen, sang kepala keluarga, tidak akan menjadi gila oleh derita dan kehilangan. Jika bukan karena Wei, klan Sun tidak akan jatuh ke jurang kehancuran seperti hari ini. Bagi para tetua, bagi keluarga utama maupun cabang, Wei adalah sumber bencana yang harus dibinasakan. Dan lelaki tua di hadapan mereka seorang tetua dari garis cabang adalah salah satu dari mereka yang paling membencinya. Bajingan kecil! Kau membuat klan Sun seperti ini. Aku tak peduli meski harus mati malam ini. Aku akan membawa kepalamu bersamaku ke neraka. Dengan raungan penuh dendam, tetua itu meledakkan kekuatan spiritualnya. Aura seorang Wuling tingkat 2 pun memancar dari tubuhnya. Ia melesat maju bagaikan kilat hitam, pedangnya terangkat tinggi, niat membunuh menggetarkan udara malam. Ia benar-benar ingin bertukar nyawa dengan Wei. Namun Wei tetap berdiri tenang. Wajahnya dingin seperti es yang tak pernah mencair. Ia hanya menggerakkan tangan ke bawah. Swoosh! 5 orang prajurit klan Wei langsung bergerak serempak. Mereka berlutut setengah badan, lalu menarik senjata dari pinggang mereka busur kecil otomatis yang disebut Jinnu. Wush! Puluhan anak panah hitam pekat menembus udara malam, menyanyikan lagu kematian dengan siulan tajam. Panah beracun. Tetua klan Sun itu sempat mengayunkan pedangnya untuk memblokir sebagian, tapi ia tetap tak mampu menghindari semuanya. Beberapa anak panah menembus bahu dan pahanya, satu bahkan menancap di sisi rusuknya. Tubuhnya terhuyung mundur,
darah mengalir deras membasahi jubah abu-abunya. Wei, meskipun kau berhasil membunuhku hari ini, Klan Sun tidak akan pernah membiarkanmu hidup damai. Ia berteriak keras, suara seraknya dipenuhi darah dan amarah. Tapi Wei hanya tersenyum sinis. Klan Sun, tenang saja, saat matahari terbit besok, tak akan ada lagi yang bisa menyebut diri bagian dari Klan Sun. Satu ayunan. Satu kilatan pedang. Wei melesat maju, tubuhnya seperti bayangan petir. Tetua yang telah terluka itu mencoba mengangkat pedangnya, namun kekuatannya telah habis. Hanya butuh 10 jurus dan pada jurus ke-11. Crash! Kepala sang tetua terpenggal bersih dari lehernya, menggelinding di atas lantai batu yang dingin, masih menyisakan sorot kebencian di matanya yang terbuka. Tubuhnya ambruk menyusul, menggetarkan tanah dengan dentuman terakhirnya. Deng! Pemain Wei berhasil membunuh tetua cabang Klan Sun. Mendapatkan 20.000 poin pengalaman. Peningkatan level tertunda. Poin tersimpan dalam mutiara pengalaman. Deng! Progres misi eliminasi target penting meningkat 1. Total 20/20. Deng! Misi berhasil. Pemain Wei kini menembus batas kultivasi dan naik ke tingkat 1 wuling. Deng! Kultivasi pemain mencapai tingkat wuling. Tahap baru tersedia, kebangkitan roh tempur. Ingin memulai proses kebangkitan sekarang? Serangkaian notifikasi sistem bergema dalam kesadarannya seperti dentang lonceng kemenangan. Akhirnya, Wei menatap telapak tangannya, lalu mengepalkan tinjunya. Aura kuat mulai berputar mengelilingi tubuhnya, menciptakan pusaran energi yang samar-samar tampak dengan mata telanjang. Ia bisa merasakannya. Kekuatan baru yang mengalir melalui nadinya. Akhirnya, setelah semua darah dan pengorbanan, aku berhasil. Suara napasnya berat, namun sorot matanya tak lagi menyimpan kemarahan atau kebencian. Hanya tujuan. Hanya ambisi. Karena ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Bab 176, Penyesalan yang terlambat. Kediaman tetua kedua masih dilingkupi oleh pertarungan sengit tanpa ampun. Mayat bergelimpangan. Darah menodai tanah dan dinding. Sejauh mata memandang, hanya terlihat luka, penderitaan, dan kemarahan. Puluhan anggota pengawal berjubah hitam telah tewas. Di sisi lain, beberapa tetua Klan Sun juga terkapar tanpa nyawa. Yang tersisa pun nyaris semuanya sudah terluka entah ringan atau parah. Kedua belah pihak telah terbakar oleh api kebencian dan kegilaan. Tidak ada lagi rasa kasihan terhadap sesama klan. Tidak ada lagi rasa kekeluargaan. Yang tersisa hanya satu tekad, menumpas musuh di hadapan demi kemenangan mutlak. Di mata mereka, ini bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ini adalah perang keyakinan. Sebuah pertarungan untuk menentukan masa depan Klan Sun. Masing-masing pihak percaya bahwa merekalah yang benar, dan bahwa lawannya adalah pengkhianat sejati. Namun tepat di tengah panasnya pertempuran saat darah masih mengalir dan pedang masih mengayun, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan lantang memecah suasana. Lapor! Gerbang timur diserbu. Ratusan ahli bela diri menyerbu masuk. Suara itu bagai petir menyambar di siang bolong. Semua yang tengah bertarung, bahkan Sun Jianshen sendiri, mendadak terpaku di tempat. Tatapan mereka kosong. Wajah mereka menggambarkan satu hal yang sama, ketidakpercayaan. Apa? Musuh dari luar menyerang kediaman Klan Sun? Mustahil. Tak masuk akal. Siapa yang cukup berani atau cukup gila untuk menyerang markas keluarga terpandang seperti mereka? Hentikan semuanya! Sun Jianshen, dengan suara menggema penuh wibawa, berteriak keras. Sebagai kepala keluarga, meski otoritasnya telah digoyahkan, suaranya masih menyimpan kekuatan. Pertarungan pun terhenti. Meski dengan berat hati,
Kedua belah pihak menurunkan senjata dan mundur ke sisi masing-masing, napas mereka masih memburu, mata tetap penuh kewaspadaan. Semua pandangan kini tertuju pada pengawal pembawa kabar itu. Tubuh pria itu gemetar. Pakaiannya sobek dan berlumuran darah, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Yang mulia, para tetua, aku melihatnya sendiri. Ada lebih dari 100 orang menerobos masuk dari gerbang timur. Mereka membantai siapapun yang terlihat di hadapan mereka. Bahkan, mereka sudah menembus masuk ke jantung kediaman. Kami tak mampu menghentikan mereka. Omong kosong! Salah satu tetua tak bisa menahan diri. Gerbang timur dijaga puluhan orang. Bahkan tetuau sendiri bertanggung jawab di sana. Mana mungkin mereka bisa diserbu begitu saja? Namun sang pembawa pesan bersujud dan memekik penuh rasa takut. Hamba tidak berbohong, sungguh. Kami benar-benar tak sanggup menghentikan mereka, dan pemimpin kelompok itu tampaknya adalah si Tulan dari klan situ. Hening. Dalam sekejap, seluruh ruangan berubah sunyi mencekam. Si Tulan? Nama itu mengguncang seluruh yang hadir. Si Tulan, salah satu tokoh utama dari klan situ saingan lama klan Sun. Meski bersaing di banyak hal, permusuhan mereka selama ini masih dalam batas yang wajar. Tidak pernah terbuka seperti ini. Mereka saling siasat, saling curiga, tapi tak pernah berpikir bahwa klan situ akan berani melancarkan serangan langsung dan terang-terangan seperti ini. 6 tetua! Seseorang tiba-tiba berseru. Bukankah kau dulu pernah menjalin hubungan baik dengan si Tulan? Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi saat mereka menoleh. 6 tetua? 6 tetua, kau di mana? Dia menghilang. Aku tak melihatnya sejak tadi. Kegemparan seketika merebak. Sosok 6 tetua tak terlihat. Entah sejak kapan, ia telah menghilang dari medan pertempuran. Jangan-jangan dia berkhianat. Bayangan hitam menyelimuti hati semua orang. Dan sebelum mereka sempat menyusun pikiran, suara teriakan lain kembali datang beruntun. Lapor! Gerbang barat juga diserbu. Banyak ahli bela diri menembus barisan penjaga. Lapor! Dari arah Sungai Heng, pasukan penjaga dari klan situ muncul dan menyerang tanpa peringatan. Lapor! 3 tetua klan Wei bergabung, membawa pasukan langsung masuk ke area kediaman utama. Lapor! Wei Tian yang telah merebut gudang senjata. Tetua penjaga gudang telah terbunuh. Lapor! Laporan datang tanpa henti, seperti badai yang tak kunjung usai. Kepanikan mulai melanda. Semakin banyak anggota klan Sun yang berlarian ke halaman utama. Mereka datang dengan luka dan wajah penuh darah. Beberapa menyeret tubuh sesama klan yang terluka parah. Situasi telah lepas kendali. Dan akhirnya, mereka semua menyadari satu hal yang menakutkan. Mereka tidak sedang menghadapi krisis internal. Mereka sedang menghadapi pemusnahan. Di tengah keheningan yang mencekam dan laporan yang datang bertubi-tubi, Sun Jianshen menggertakkan giginya, suara amarahnya menggelegar ke seluruh penjuru halaman. Sun Wuchen! Sun Wuchen! Keluar kau dan temui aku sekarang juga! Nama yang disebut itu bukan sembarang nama. Sun Wuchen adalah orang yang selama ini paling ia percayai pengawal berpakaian hitam yang setia menemaninya selama bertahun-tahun. Dialah yang memberikan informasi tentang rencana pengkhianatan para tetua. Dialah pula yang membisikkan ide untuk mengerahkan pengawal berjubah hitam ke kediaman utama demi penertiban para pembangkang. Tapi sekarang, Sun Wuchen menghilang. Tak ada jejak. Tak ada kabar. Menghilang begitu saja seperti tetua ke-6 sebelumnya. Beberapa tetua dan tokoh penting klan Sun yang masih bertahan pun mulai menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Mereka bukan orang bodoh. Mereka hanya terlambat menyadari bahwa semua ini, seluruh kekacauan ini telah diatur jauh-jauh hari. Bahwa mereka semua telah dijebak. Mereka bertarung mati-matian, mengorbankan saudara sendiri.
Pengawal istana yang seharusnya berjaga di titik-titik strategis justru ditarik ke pusat kediaman. Dan ketika semua perhatian tertuju ke dalam, pasukan musuh menyerbu dari luar. Mereka. Sun Jianchen membuka mulut, suaranya rendah, berat, dan getir. Mereka benar-benar berniat menghapus klan Sun dari dunia ini. Wajahnya berubah pucat. Kepedihan dan penyesalan menyelimuti sorot matanya. Ia benci, bukan hanya kepada musuh-musuhnya, tapi juga pada dirinya sendiri. Ia sadar semuanya adalah kesalahannya. Kesalahan karena terlalu percaya pada orang yang salah. Kesalahan karena tidak melihat perangkap yang sudah jelas di depan mata. Kesalahan karena membiarkan dirinya dimanipulasi oleh pengkhianat di dalam keluarga sendiri. Lalu, sekarang bagaimana, Tuan Kepala Keluarga? Seorang tetua bertanya dengan suara rendah, tak mampu menyembunyikan ketakutan. Sun Jianchen menoleh tajam. Baru sekarang kalian mengakui aku kepala keluarga? Kemana kalian waktu kalian mencoba menjatuhkanku? Mau jadi pemimpin? Sana, silakan maju dan pimpin sendiri. Bentakannya mengguncang jantung semua orang. Tak ada yang berani menyanggah. Si tetua yang bertanya pun langsung menunduk, wajahnya merah padam. Cukup! Tetua kedua melangkah maju. Wajahnya penuh luka dan debu, tapi sorot matanya tegas. Sekarang bukan waktunya bertengkar. Mau siapapun yang salah, itu tak penting lagi. Yang penting, bagaimana kita menyelamatkan klan Sun. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan keluarga kita hancur begitu saja. Ucapan itu disambut anggukan lemah dari para tetua lainnya. Mereka tahu, waktunya hampir habis. Kita harus memaksa jalan keluar. Sekalipun hanya satu orang dari garis keturunan utama bisa selamat, itu sudah cukup. Kelak, dia bisa menjadi harapan untuk membalas dendam dan membangkitkan klan Sun kembali. Ucapan itu datang dari Sun Jianyu, salah satu tetua yang masih berdiri. Namun tepat saat rencana nekat itu hendak dijalankan, sebuah suara asing menyela percakapan mereka. Hah, rencana kalian terdengar bagus sekali. Suara dingin dan penuh ejekan. Semua orang menoleh serempak. Dari atas atap salah satu bangunan di seberang halaman, sesosok tubuh tegap dan kuat berdiri dengan tangan bersilang. Sorot matanya tajam, oranya menindas. Sun Jianchen langsung mengenalinya. Wei Tianyang. Musuh lamanya. Kepala klan Wei. Orang yang telah bertarung dengannya selama belasan tahun. Dan kini, dia datang untuk menghabisi segalanya. Tapi bukan hanya dia yang muncul. Di belakang Wei Tianyang berdiri 3 tetua agung klan Wei, ditambah lebih dari 10 tetua lainnya. Semuanya adalah pendekar kelas tinggi. Semua berada di tingkat Wuling. Wei Tianyang! Sun Jianchen meraung penuh kebencian. Kau benar-benar ingin memusnahkan klan Sun? Wei Tianyang menyeringai. Menurutmu? Dan bukan cuma aku yang datang. Suara baru menggema dari udara. Dalam sekejap, figur lain melesat turun dari langit dan mendarat dengan gemuruh. Situlan. Kepala klan Situ. Sosok yang sebelumnya disebut oleh para penjaga sebagai pemimpin serangan dari timur. Ia berdiri sejajar dengan Wei Tianyang, dan di belakangnya juga berdiri belasan pendekar Wuling dari klan Situ. 2 penguasa. 2 raksasa. 2 keluarga besar. Kini bersatu untuk mengakhiri eksistensi klan Sun. Aura menindas meliputi seluruh area. Para anggota klan Sun yang masih bertahan merasa seluruh tubuh mereka tertimpa gunung. Tak bisa bergerak. Tak bisa bernapas. Sun Jianchen hanya bisa menatap kosong. Wajahnya kehilangan warna. Putus asa terpancar dari tatapannya. Jika hanya Wei Tianyang, mungkin ia masih punya harapan untuk melarikan diri. Namun kini, dengan tambahan Situlan, itu bukan lagi pertempuran. Itu eksekusi. Aku
Menyesal. Sun Jinshan akhirnya berbisik. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Tak ada yang tahu apa sebenarnya yang ia sesali. Apakah karena terlalu percaya pada Sun Wuchen? Apakah karena mengejar wahyu ke jurang 1000 depa? Atau karena keserakahannya terhadap api surgawi tempo hari? Entahlah. Yang pasti, bila tak ada sebab di awal, mungkin takkan ada malapetaka sebesar ini di akhir. Bab 177, Tetua Agung Klan Sun. Jika Wei Tianyang bertekad membantai seluruh keluarga Sun, maka aku akan membunuh putra yang paling ia banggakan. Biar klan Wei benar-benar hancur, tak menyisakan harapan sedikit pun. Suara itu dingin, menusuk laksana jarum es di malam kelam. Dan bersamaan dengan itu, langkah kaki berat dan mantap terdengar dari luar halaman. Seseorang perlahan melangkah masuk ke dalam kegelapan pekat yang hanya diterangi cahaya obor dari kejauhan. Ia adalah seorang lelaki tua tampak berusia sekitar 50 tahunan, namun tak ada sedikit pun aura kerentaan pada tubuhnya. Sebaliknya, ia justru memancarkan aura tajam dan buas, seperti harimau lapar yang keluar dari kedalaman hutan demi mencari mangsanya. Wajahnya keras, sorot matanya hitam dan kejam, dipenuhi niat membunuh yang menakutkan. Setiap geraknya membawa tekanan yang membuat udara di sekitarnya seolah ikut menegang. Sun Jinwu. Begitu melihat sosok tersebut, pupil mata Wei langsung menyempit. Sorot matanya menegang saat mengenali siapa orang itu. Sun Jinwu, tetua agung dari klan Sun. Saudara kandung dari kepala klan, Sun Jinshan. Sosok misterius ini dikenal sebagai seorang penggila seni bela diri. Seumur hidupnya, ia tak pernah peduli pada politik keluarga, tak tertarik pada kekuasaan, tak ambil bagian dalam perebutan warisan. Baginya, hanya latihan dan kekuatan yang berarti. Meskipun bakat alaminya tak menonjol, Sun Jinwu mengganti semua kekurangan dengan kerja keras tanpa henti. Selama bertahun-tahun ia mengasingkan diri, memperdalam ilmu bela diri, menutup telinga dari hiruk-pikuk dunia luar. Kini, kekuatannya telah mencapai tingkatan puncak Wuling tingkat 10, hanya selangkah lagi menuju tahap Raja Pejuang Wuwang. Ia adalah pendekar terkuat kedua di klan Sun setelah sang kepala keluarga. Wei tidak menyangka, orang seperti dia akan muncul dengan begitu cepat. Bocah Wei, kau mau memilih mati sendiri? Atau kau ingin aku yang mengantarkanmu ke akhirat? Sun Jinwu berbicara dengan suara dingin tanpa emosi, dan di saat yang sama, tangannya melepaskan cengkeramannya dari leher Sun Yang, sang pengawal muda. Tubuh Sun Yang langsung terkulai seperti boneka lusuh, nyawanya telah melayang. Tak hanya itu, dua prajurit klan Wei yang menjaga Sun Yang juga telah terbunuh tanpa suara. Semua dilakukan tanpa suara, tanpa peringatan, tanpa bisa dideteksi. Bahkan Wei sendiri tak menyadarinya. Kepala tua, berani menyentuh tuan muda kami. Kau cari mati. 4 pendekar elit dari klan Wei langsung menyerbu, tak menunggu perintah. Semua telah menembus tingkatan Grand Master, kekuatan mereka luar biasa. 4 bilah pedang besar meluncur serentak, memancarkan aura tajam yang membelah udara, membentuk perisai maut yang menutup seluruh ruang gerak Sun Jinwu. Namun, Sun Jinwu tak bergerak sedikit pun. Ia berdiri tegak seperti patung batu, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Tatapan matanya hanya mengandung satu hal, kehancuran. Dengan santainya, ia mengangkat kaki dan menendang tubuh Sun Yang, membuat mayat itu melayang ke arah 2 pendekar di sisi kiri. Tubuh Sun Yang menghantam mereka dengan keras, mengganggu konsentrasi dan formasi serangan. Dalam sekejap, Sun Jinwu menghilang dari tempatnya dan muncul tepat di depan 2 pendekar kanan. 2 pukulan telak. 2 suara dentuman berat. Kedua pendekar itu memuntahkan darah dan terpental seperti bola kain yang dilempar ke dinding. Tanpa membuang waktu, ia kembali berbalik arah, bergerak secepat bayangan. Tangannya menjulur,
mencengkram lengan salah satu dari dua pendekar tersisa dan langsung memelintirnya dengan brutal hingga terdengar suara patahan yang memekakan telinga. Satu lagi. Dengan kejam, kakinya mengayun seperti cambuk baja dan menghantam tulang rusuk lawan terakhir. Krak! Suara tulang remuk menggema. Pendekar itu mengerang panjang sebelum akhirnya jatuh terguling, tak bisa lagi bangun. Tua bangsat! Kau sungguh cari mati! Sorakan marah bergema dari para pendekar klan Wei lainnya. Melihat 4 saudara mereka ditumbangkan secepat itu membuat darah mereka mendidih. Namun sebelum mereka sempat melangkah maju. Berhenti! Suara tegas Wei bergema, memecah amarah mereka. Para pendekar langsung menghentikan langkah mereka, walau raut wajah mereka masih menyimpan kemarahan yang menggelegak. Namun Wei tak mempedulikannya. Tatapannya tetap terpaku pada sosok Sun Jinwoo. Sorot mata yang tajam dan serius menunjukkan bahwa ia sadar ini bukan musuh biasa. Biar aku yang menghadapinya. Wei melangkah maju. Tak seperti menghadapi para tokoh klan Sun sebelumnya. Kali ini dia tidak mengizinkan siapapun ikut campur. Melawan seseorang sekelas Sun Jinwoo, pendekar biasa tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk sekadar melemahkan atau menguras stamina lawan pun tak mungkin. Dia bisa membunuh 1 orang dalam 1 jurus. Wei takkan membiarkan saudara-saudara seperjuangannya mati sia-sia. Pada saat yang sama, suara dari sistem permainan kembali terdengar dalam benaknya. Peringatan, Anda telah mencapai persyaratan untuk membangkitkan jiwa tempur. Apakah Anda ingin memulai proses sekarang? Namun Wei dengan tegas menjawab. Tunda dulu. Membangkitkan jiwa tempur bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Proses itu membutuhkan ketenangan mutlak meditasi, pengendalian napas, dan keharmonisan antara jiwa dan tubuh. Tempat ini bukan waktunya. Belum. Melihat betapa kejam dan mematikan cara Sun Jinwoo menyerang, para prajurit klan Wei yang tersisa langsung naik pitam. Bunuh dia! Tanpa pikir panjang, mereka serempak mengangkat senjata dan hendak mengeroyok. Tapi sebelum langkah mereka sempat menyatu. Berhenti! Suara Wei terdengar tegas, tajam seperti cambuk petir di tengah hujan badai. Langkah para pendekar klan Wei seketika terhenti. Mereka memang terbakar amarah, tapi tidak ada satupun yang berani melawan perintah sang penerus klan. Wei melangkah maju. Tatapannya tak seperti sebelumnya, kali ini penuh keseriusan dan kewaspadaan yang dalam. Dia tahu, ini bukan lawan yang bisa dihadapi dengan jumlah atau keberanian semata. Biarkan aku yang menghadapinya. Sun Jinwoo bukanlah musuh sembarangan. Dengan kekuatan di puncak tingkat Wuling dan tubuh sekeras baja karena latihan bertahun-tahun, prajurit biasa takkan sanggup bertahan 1 jurus pun. Bahkan hanya menjadi umpan untuk menguras sedikit energi pun tidak akan berarti. Wei tak mau melihat rekan-rekannya mati sia-sia. Pada saat bersamaan, suara dari sistem game kembali muncul dalam pikirannya. Peringatan, jiwa tempur siap dibangkitkan. Apakah ingin memulai proses sekarang? Wei langsung menolaknya. Belum saatnya. Membangkitkan jiwa tempur membutuhkan konsentrasi penuh dan ketenangan absolut, bukan saat pedang dan nyawa berterbangan di sekeliling. Meski begitu, kini setelah menembus ranah Wuling, ia sudah bisa mengakses semua pengalaman tempurnya yang tersimpan. Ia segera mengaktifkan 2 penyelesaian misi yang memberinya total 200.000 poin pengalaman. Ditambah pengalaman yang telah disimpan sebelumnya, jumlahnya melampaui ke 400.000. Namun, kelihatannya banyak, tapi untuk ranah Wuling, itu tetap belum cukup tinggi. 100.000 poin untuk naik dari Wuling tingkat 1 ke 2. 200.000 poin lagi untuk naik ke tingkat 3. Sisa pengalaman hanya cukup untuk separuh langkah berikutnya. Tapi, meskipun hanya naik 2 tingkat sekaligus, efeknya sungguh mengejutkan. Sun Jinwoo bahkan sempat tertegun.
Sosok Wei yang hanya sedetik lalu masih di tingkat 1, kini meledak dalam aura tingkat 3 Wuling. Kau selama ini menyembunyikan kekuatanmu? Tanya Sun Jinwoo dengan sorot tajam. Anggap saja begitu, sahut Wei ringan. Tapi itu tidak penting, karena bagiku, hasilnya tetap sama. Ia menatap lurus ke mata Sun Jinwoo, penuh ketegasan. Tingkat 3 Wuling? Sun Jinwoo mendengus dingin. Meski naik 2 tingkat, kau masih bukan tandinganku. Hari ini, kau tetap akan mati di tanganku. Mata Sun Jinwoo menyala penuh kebencian dan niat membunuh. Ia mungkin tak berbakat dalam kultivasi, tapi bertarung. Itu adalah dunianya. Dan melawan Wei Tianyang masih terlalu berat baginya. Tapi melawan anaknya, itu urusan lain. Wei mengangkat kepalanya perlahan, senyum sinis terbentuk di wajahnya. Banyak orang yang pernah berkata hal sama sepertimu. Dan pada akhirnya, semua terkubur di bawah pedangku. Biasanya, mereka yang paling banyak bicara, justru paling cepat mati. Begitu kata itu meluncur dari bibirnya, pedang di tangan kanan Wei pun bergerak. Sekali gesek pergelangan tangannya, bilah pedang Hero Sword menyala terang, memantulkan sinar dingin yang memotong udara. Lalu, wes hahaha. Pedangnya melesat secepat kilat. Aura pedang meledak seperti naga api, menderu-deru membakar hawa dingin malam hingga menghilang tanpa jejak. Mau mati, kau! Sun Jinwoo mengamuk. Tanpa ragu, ia menerjang langsung ke arah serangan mematikan itu, tak menghindar sama sekali. Bahkan lebih gila lagi ia memukul aura pedang itu dengan tangan kosong. BOMMM. Suara ledakan disertai semburan percikan api menggetarkan seluruh halaman. Dan yang lebih mencengangkan, aura pedang itu hancur. Dihancurkan oleh tinju kosong. Nyawamu milikku! Sun Jinwoo meraung, dalam sekejap sudah berdiri tepat di depan Wei. Tangannya yang besar terayun cepat seperti cakar alang dan menebas ke arah kepala Wei. Niat membunuhnya begitu kuat. Wei tersentak. Jadi dia kultivator jalur fisik. Tubuh Sun Jinwoo benar-benar seperti baja hidup. Tanpa pikir panjang, Wei mengaktifkan jurus gerakan bayangan elang, sebuah teknik langkah yang lincah seperti hantu. Dalam sekejap, ia mundur cepat, menjauh dari jangkauan Sun Jinwoo. Dia bukan pengecut, dia hanya cerdas. Bertarung jarak dekat dengan master tubuh tingkat tinggi seperti Sun Jinwoo adalah bunuh diri. Tua bangsat! Teriak Wei sambil tertawa sinis. Kau pikir aku bodoh mau bertarung dekat denganmu? Hari ini, yang akan mati tetap kau. Wei mengangkat pedangnya lagi, kali ini aura pedangnya berkobar jauh lebih kuat. Dengan dorongan dari darah murni dalam tubuhnya, kekuatan garis keturunan Wei membakar, memancar ke seluruh tubuh. Hero Sword di tangannya menyala terang, muncul intan pedang murni yang begitu panas dan menyilaukan, seperti matahari kecil di tengah malam. Cahaya pedangnya menyinari seluruh halaman, membuat malam tampak seperti siang. Cahaya itu menebas ke segala arah membentuk tirai pedang raksasa yang menyapu langit. Dan semua itu mengarah langsung ke Sun Jinwoo. Bab 178, Kau sudah tua. Perbedaan antara tingkat Wuling dan Dawushi benar-benar seperti langit dan bumi. Karena itu, jurus pedang yang sama, ketika digunakan oleh Wei yang kini telah mencapai ranah Wuling, menghasilkan kekuatan yang sangat berbeda. Jahat! Ketika pedang murni cahaya matahari, Cunyang Jianju, digabungkan dengan intensi pedang murni, satu tebasan saja langsung menciptakan tirai pedang yang begitu gemilang, menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Namun bukan hanya terang benderang. Terselip di dalam cahaya itu adalah dao rusak yang mengerikan, panasnya seperti matahari siang hari di puncaknya, sanggup membakar dan melelehkan segala yang dilewatinya. Sun Jinwoo pun, yang terkenal akan ketenangan dan ketangguhannya,
tak bisa menyembunyikan perubahan pada wajahnya. Sebagai seorang veteran pertempuran sejati, ia langsung sadar. Ini bukan jurus biasa. Bukan hanya karena teknik pedangnya yang hebat, tapi kombinasi pedang dan intensi itu membuat kekuatannya meledak 1 ditambah 1 bukan 2, melainkan 10. Itulah alasan mengapa pedang cahaya murni bisa menjadi teknik andalan dari sekte pedang Cunyang, dikenal di seluruh negeri sebagai salah satu jurus pembunuh legendaris. Dan Sun Jenu tahu, ia tak bisa lagi hanya mengandalkan tinjunya. Sebagai kultivator tubuh, memang tubuhnya tangguh seperti baja, namun bahkan baja pun bisa meleleh di bawah matahari. Uhun, wujudkan senjatamu! Sun Jenu meraung pelan, dan di belakangnya, tetu roh tempur tiba-tiba menyusut dan menyatu menjadi seberkas cahaya kehitaman. Cahaya itu melingkar di udara lalu menggumpal di tangannya, berubah menjadi sebuah tongkat besi hitam pekat panjang sekitar 1 depa, penuh dengan kilau aura roh tempur. Tongkat jiwa ini jelas bukan senjata biasa. Bahkan oranya lebih tajam dan mencekam daripada senjata kelas tinggi manapun. Hancur kau! Sun Jenu langsung melompat ke udara dan berakakakaka. Tongkat besi itu menghantam dengan kekuatan luar biasa, menciptakan bayangan tongkat sebesar rumah, dan menghancurkan seluruh tirai pedang Wei Yi hanya dalam 1 ayunan. Wei Yi bahkan terdorong mundur 3 langkah. Namun matanya tetap tajam, tidak ada ketakutan sama sekali. Ia hanya menatap dan bergumam. Mengubah roh menjadi senjata, pengendalian jiwa tempurmu tidak buruk, tapi itu tetap belum cukup untuk mengalahkanku. Cih, bocah tengik, sekarang matilah. Sun Jenu mengamuk, aura tubuhnya meledak. Tongkat besi kembali berputar, menghantam secara membabi buta, membentuk puluhan bahkan ratusan bayangan tongkat di udara. Wei Yi kini seperti berada di dalam penjara besi raksasa, dikepung dari segala arah oleh tekanan yang begitu masif dan mencekik. Wei Yi tak tinggal diam. Pedang di tangannya menari liar, membelah semua bayangan tongkat yang datang seperti hujan badai. BUMM, BUMM, BUMM. Ledakan demi ledakan terdengar, seperti petasan raksasa menghantam tanah. Gelombang energi dari pertarungan mereka menyebar ke segala penjuru. Para prajurit klan Wei yang berada di sekitar tak punya pilihan lain selain mundur sejauh mungkin, atau mereka akan terkena dampaknya. Beberapa bahkan sudah siap dengan panah kuat di tangan, tapi dengan pertarungan sedekat itu, mana mungkin bisa menembak tanpa melukai Wei sendiri? Lagi pula, dengan kekuatan seperti milik Sun Jenu, apa benar panah biasa bisa menembus tubuhnya? Pertarungan tetap berlanjut. Satu sisi, gaya pedang Wei yang penuh kecepatan, kelincahan, dan tekanan panas. Satu sisi lagi, gaya brutal Sun Jenu dengan tongkat jiwanya yang menghantam seperti palu godam. Keduanya saling mengimbangi. Namun, semua ini hanya bisa terjadi karena Wei Yi telah mencapai tingkat 3 Wuling, dan ditambah lagi kekuatan darah emas, serta api murni CHR Nenegram yang mengalir di nadinya. Tanpa semua itu, kalau dia masih berada di tingkat Dawushi seperti sebelumnya, mungkin sekarang dia sudah terpenggal di bawah tongkat Jenu. Sun Jenu semakin murka. Dia tahu klan Sun berada di ambang kehancuran. Sebagai tetua agung, ia memang tak ikut campur urusan keluarga, tapi melihat rumahnya terbakar, ia tidak mungkin tinggal diam. Dan satu-satunya balasan yang bisa ia berikan. Aku akan membunuh putra harapan mereka, Wei Yi. Hei, bocah! Sudah kubilang, kau bukan lawanku. Menyerah saja, dan kuberikan kematian yang cepat. Untuk seorang bocah seusiamu, bisa mencapai titik ini saja sudah luar biasa. Tapi kau sendiri tahu, bukan? Kau sudah di batas kemampuanmu. Kau tak bisa lebih dari ini. Sun Jenu terus menyerang sambil berbicara. Ia mencoba menghancurkan semangat Wei Yi. Namun, sayang sekali, lawan yang ia hadapi bukan pemuda biasa. Wei Yi telah hidup 2 kehidupan,
dan batinnya jauh lebih matang dari kebanyakan orang dewasa. Menggunakan trik psikologis basi seperti itu, bukankah itu pertanda kau sudah mulai kehabisan akal? Wei Yi tersenyum sinis. Tangannya tak pernah berhenti. Gerakan pedangnya makin halus dan berbahaya. Ia mengaktifkan jurus gerak bayangan elang, melesat ke sana kemari seperti kilat, terus mencari celah di pertahanan Sun Jinwoo. Pertarungan berlangsung cepat dan sengit. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 jurus telah dipertukarkan. Namun Wei Yi sama sekali tak terburu-buru. Satu, karena keadaan sudah berpihak padanya. Klan Wei dan klan Situ telah mengepung dan menggempur kediaman Sun, bantuan bisa datang kapan saja. Dua, karena ia masih muda. Dan seperti kata pepatah, tinju selalu takut pada orang muda. Sun Jinwoo mungkin bertenaga dan buas, tapi usianya sudah lebih dari 50 tahun. Darah dan tenaganya sudah tak seperti dulu lagi. Sementara Wei Yi masih muda, cepat, dan penuh stamina. Dan karena itu, selama pertarungan terus berlanjut, pemenangnya pasti adalah dia. Dan perlahan, tanda-tanda itu mulai terlihat. Kilatan pedang Wei Yi tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Namun, di balik deretan tebasan dan benturan yang terus bersahutan, ia perlahan menyadari sesuatu. Setelah lebih dari 100 jurus dilalui, kekuatan tongkat besi Sun Jinwoo tidak lagi sebuas dan setajam di awal. Serangannya mulai goyah. Nafasnya memburu. Keringat dingin bercucuran. Wajahnya yang semula garang kini mulai memucat. Bahkan saat menelan beberapa pil pemulih energi, dampaknya tidak terlalu terlihat. Tubuh tua itu jelas. Mulai menunjukkan batasnya. Hah, jadi begini kekuatanmu sekarang? Wei Yi akhirnya bersuara, nada suaranya tajam, penuh ejekan dan rasa puas. Kau lelah, bukan? Nafasmu sudah terengah. Wajahmu sepucat abu. Kau sudah tua, Sun Jinwoo. Dan orang tua sepertimu sudah tak pantas lagi bersaing dengan darah muda sepertiku. Kenapa tidak menyerah saja dan mati dengan tenang? Perkataan itu seperti pisau tajam yang menusuk harga diri. Sun Jinwoo meraung murka, janggut putihnya bergetar karena marah. Bocah sialan! Berani menghina aku? Aku akan robek lidahmu. Namun justru di saat amarahnya memuncak dan mulutnya mengeluarkan makian itu, langkahnya goyah sepersekian detik. Itulah celahnya. Wei Yi langsung bergerak. Dengan ketajaman seorang pemburu, ia menyuntikkan 2 jenis api surgawi ke seluruh tubuhnya, api surya merah, Kairong dan api roh nada. Tubuhnya mendadak seperti bara yang siap meledak. Tenaganya melonjak ke puncaknya dalam sekejap. Satu kilatan pedang menembus malam. Cepat. Sunyi. Mengerikan. Ini akhir darimu. Wei Yi menebaskan jurus pamungkasnya, tebasan ke-14 dari 13 tebasan pembunuh. Jurus pedang yang tidak seharusnya ada, namun ia sendiri yang menciptakannya dari perpaduan pengalaman 2 kehidupannya. 1 langkah, 1 gerakan, 1 tebasan. Bagaikan maut yang datang dari bayangan malam. Sun Jinwoo panik. Wajahnya yang biasanya tenang, kini berubah tegang dan terkejut. Tidak, tidak. Ia langsung berusaha mundur, menggerakkan tongkatnya, mencoba menangkis. Namun semua itu terlambat. Wei Yi telah memanfaatkan setiap tetes kecepatannya. Tubuhnya melesat seperti cahaya yang melesak menembus awan. Tebasan maut itu meluncur ke depan, membelah udara, menembus setiap lapisan pertahanan. Dan akhirnya, SRADT. Pedang menembus tenggorokan Sun Jinwoo. Darah muncrat. Merah pekat, seperti tinta yang terciprat ke langit malam. Sun Jinwoo terpaku. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka, tapi tak mampu mengeluarkan suara. Tangannya terangkat, seolah ingin memegang lehernya. Namun gagal. Di kejauhan,
Wei berdiri tegap. Matanya dingin. Sikapnya tenang. Suaranya nyaris tanpa emosi. Beristirahatlah dalam damai. Pedang itu masih menancap. Tapi tubuh itu tak lagi bergerak. Beberapa detik kemudian. Dam! Tubuh raksasa Sun Jinwoo rubuh ke tanah. Debu menguar. Tanah memerah oleh darah. Dan suara dunia kembali hening. Wei perlahan melangkah maju, menatap tubuh yang tergeletak itu. Mata lawannya masih terbuka, terpaku pada pemuda yang kini berdiri di atasnya. Sinar keterkejutan, ketidakpercayaan, dan penyesalan masih tersisa di dalamnya. Namun semua itu sudah tidak penting lagi. Sun Jinwoo, tetua agung klan Sun, pria yang pernah ditakuti sebagai kultivator tubuh tertangguh di wilayah timur, telah gugur. Wei menghela napas perlahan. Keringat menetes dari dahinya, namun matanya tetap setajam bilah pedangnya. Akhir dari satu legenda, dan awal dari legenda yang lain. Bab 179, Kejatuhan Klan Sun. Pertempuran berdarah itu berlangsung sepanjang malam. Dari matahari tenggelam hingga fajar mereka di ufuk timur, pertumpahan darah tak kunjung usai. Bahkan ketika cahaya pagi mulai menyinari dunia, suara denting senjata dan jeritan kematian masih terdengar di beberapa sudut klan Sun. Wajar saja. Klan Sun bukan sekadar sekumpulan orang biasa. Mereka memiliki ribuan anggota, sebagian besar adalah petarung tangguh, dan sebagian lagi bahkan telah menembus ranah Wuling serta membangkitkan jiwa bela diri masing-masing. Bayangkan saja, membantai ribuan orang. Bahkan jika yang dibantai itu hanya sekumpulan ternak pun, butuh waktu dan tenaga besar. Apalagi yang mereka hadapi adalah para pendekar dengan kekuatan luar biasa, yang bertempur dengan gigih demi mempertahankan rumah, keluarga, dan harga diri. Klan Sun mungkin telah merosot, namun nama mereka masih mengisi daftar 10 klan besar di wilayah itu. Kediaman utama mereka bukan sekadar rumah megah, tetapi benteng pertahanan. Dari jebakan mekanik, formasi sihir, hingga makhluk beracun buas yang mereka pelihara di area tersembunyi, semuanya menjadi halangan mematikan bagi siapapun yang menyerbu masuk. Karena itulah, meski sudah disiapkan dengan matang, klan Wei dan klan Situ tetap menanggung harga mahal. Beberapa pendekar Wuling gugur. Ratusan pendekar tingkat Daoshi dan Wuxi terluka, cacat, atau tewas. Dari lebih dari 1.000 prajurit yang masuk malam itu, sebagian besar keluar dalam keadaan berdarah-darah. Bahkan ada ratusan orang yang tak pernah kembali. Itu pun sudah termasuk keuntungan besar dari strategi awal saat mereka mengadu domba dan menciptakan kekacauan internal dalam klan Sun. Jika tidak, jika klan Sun sempat bersiap dan bertahan penuh, mungkin jumlah korban akan jauh lebih mengerikan. Namun, pada akhirnya, mereka berhasil. Keberhasilan ini bukan hanya soal kehancuran musuh. Bagi klan Wei, ini adalah penyelesaian dendam belasan tahun. Dua klan yang berseteru sejak generasi sebelumnya kini menemukan akhirnya klan Wei menang mutlak. Bagi klan Situ, hasilnya lebih dari kemenangan. Mereka kini bebas dari bayang-bayang dominasi klan Sun. Wilayah Zhongshan, tempat persaingan paling sengit, kini hanya milik mereka berdua. Tak ada lagi penghalang. Dan tak hanya itu hasil rampasan perang kali ini. Luar biasa. Klan Sun berdiri ratusan tahun. Kekayaan mereka melampaui logika. Bahkan dengan pengeluaran besar selama bertahun-tahun, harta yang tersisa masih tak terbayangkan. Emas, perak, dan perhiasan yang berhasil dikumpulkan dari seluruh kediaman utama mereka, nilainya menembus lebih dari 10 juta tael perak. Itu belum termasuk senjata dan zirah langka, kitab teknik dan rahasia ilmu bela diri, benda pusaka langka dan spiritual, ramuan, pil, tanaman obat, hingga batu roh dan mineral berkualitas tinggi. Kematian klan Sun hanyalah permulaan. Hari-hari berikutnya, para tetua dan kepala keluarga sibuk membagi hasil rampasan, memburu sisa garis keturunan Sun yang kabur,
menyogok dan mengamankan klan-klan tetangga, serta mengambil alih semua aset dan wilayah klan Sun yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Ironisnya, pasca kemenangan ini justru membuat semuanya semakin sibuk. Tapi itu bukan masalah bagi Wei. Sementara para tetua sibuk dengan perundingan dan pembagian harta rampasan, Wei sudah kembali ke rumah dengan hati lega. Pertempuran telah selesai. Misinya rampung. Tubuhnya boleh lelah, tapi jiwanya penuh kemenangan. Di ruang bacanya, pemuda itu duduk santai sambil membolak-balik tumpukan kitab yang disita dari klan Sun. Hai MPH. Jadi ini yang mereka banggakan sebagai jurus warisan utama klan? Sangat biasa saja. Dia mencibir, meletakkan satu gulungan kitab ke samping dengan ekspresi tak tertarik. Padahal kenyataannya jurus itu sama sekali tidak buruk. Kualitasnya kelas atas tingkat Xuan, dan punya elemen api. Bagi sebagian besar pendekar, itu adalah harta karun yang sulit dicari. Tapi bagi Wei, yang sudah menguasai teknik langka Kairong Fire Scripture, jurus itu seperti pedang kayu mainan di hadapan pedang emas legendaris. Tak ada juga teknik bertarung yang menarik. Ia menghela napas kecil. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa kecewa. Ilmu yang dimilikinya saat ini memang tidak terlalu banyak, tapi juga bukan sedikit. Dan setelah mengarungi banyak pertarungan dan pengalaman, standarnya meningkat drastis. Teknik biasa tak lagi menggugah hatinya. Bahkan dengan bantuan sistem, dia tidak mau membuang waktu pada hal tak berguna. Saat itulah suara langkah kaki terdengar dari pintu. Ibunya, Shen Qiulan, masuk ke ruangan. Kau ini, semakin hari semakin sombong. Nanti jangan-jangan kamu bilang jurus klan Wei juga sudah tak layak kau pelajari. Wanita itu mendecak kesal, sambil mulai merapikan tumpukan kitab yang berantakan di meja. Wajahnya mencerminkan lelah dan sayang bersatu. Mana mungkin, Ibu? Wei tertawa kecil, bangkit berdiri dan meregangkan tubuhnya. Kurasa aku mau pergi ke makam leluhur keluarga sebentar. Ke tempat leluhur? Shen Qiulan membelalakan mata. Tempat itu bukan lokasi biasa. Bahkan sebagai anggota inti keluarga, ia tahu betapa suci dan tertutupnya lokasi itu. Tak sembarang orang boleh masuk, kecuali mereka yang telah menembus ranah Wuling dan hendak membangkitkan jiwa bela diri mereka. Ia menatap anaknya dengan ekspresi tak percaya. Kau sudah menembus Wuling. Kau akan membangkitkan jiwa bela dirimu. Wei hanya mengangguk pelan. Bibirnya tersenyum tenang. Benar, Ibu. Waktunya telah tiba. Rasa bangga memancar jelas dari wajah Wei saat ia melihat ekspresi terkejut di wajah ibunya. Senyumnya mengembang, seperti anak kecil yang baru saja menunjukkan prestasi terbaiknya di hadapan sang ibu tercinta. Tak lama kemudian, setelah waktu 2 cawan teh berlalu, Wei telah tiba di tempat paling sakral milik klan Wei. Tanah leluhur. Tempat ini terletak di lembah tersembunyi di balik perbukitan belakang kediaman keluarga. Dikelilingi oleh formasi sihir kuno dan alam yang tetap liar, tanah leluhur hanya terbuka bagi mereka yang telah menembus ranah Wuling, tempat para penerus akan menghadap leluhur dan membangkitkan jiwa bela diri mereka. Di depan gerbang batu yang menjulang seperti penjaga abadi, beberapa pengawal elit berdiri tegak. Tapi perhatian Wei langsung tertuju pada 2 sosok tua yang duduk di kursi meditasi batu di sisi gerbang. Keduanya bukan orang sembarangan. Salam hormat kepada para sesepuh. Ujar Wei, membungkuk dengan sopan penuh rasa hormat. Sesepuh berbeda dari para tetua biasa. Bila tetua adalah pendekar dari generasi ayahnya, maka para sesepuh ini adalah tokoh dari generasi kakeknya, bahkan mungkin lebih tua. Mereka adalah fondasi tertua dan terkuat yang dimiliki klan Wei. Setiap dari mereka telah mencapai puncak Wuling dengan pengalaman dan kekuatan yang tak terbayangkan. Status mereka begitu tinggi hingga bahkan Wei Tianyang, ayah Wei sendiri,
harus memberi hormat tanpa ragu. Salah satu dari mereka membuka mata perlahan, menatap ke arah Wei Yi dengan penuh ketenangan. Ternyata engkau, Wei, calon penerus klan kita,